Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita masih berlanjut mengenai Sjogren syndrome. Seperti kita ketahui bahwa Sjogren itu sudah banyak ya penyintasnya ya, penyintas Sjogren syndrome. Lupus memang paling besar, tetapi Sjogren juga sekarang kita banyak menemuinya. Jadi untuk kita mengetahui Sjogren, kita akan memperdalam pada siang hari ini, merupakan seri yang kedua setelah yang berlalu yang pertama ya. Hari ini kita akan tampilkan 3 pembicara. Ya, yang pertama adalah Dr. Gigi Endah, Dr. Gigi Endah Ayu Triwulansari, spesialis penyakit mulut, ya, yang akan membicarakan bagaimana situasi atau kondisi penyakit Sjogren yang terkait dengan air liur. Ya, air liurnya biasanya kurang ya. Bagaimana nanti Dr. Gigi Endah akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan dan sebagainya. Kemudian pembicara kedua kita adalah Dr. Lukman Edward, ya, spesialis mata konsultan. Beliau akan membicarakan mengenai mata, ya, karena kita tahu Sjogren itu yang serba kering, jadi mata juga kering. Ya, jadi nanti bagaimana cara pemeriksaan dan jalan keluarnya supaya Sjogrennya bisa teratasi. Kemudian pembicara terakhir adalah Dr. Agus Joko Susanto, ya, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, yang akan membicarakan, mendiskusikan secara keseluruhan daripada Sjogren syndrome. Baiklah, kita akan mulai untuk pembicara pertama, Dr. Gigi Ayu, ya, kami persilakan, ya, tolong ditampilkan kurikulum vitae-nya, kurikulum vitae beliau, tolong ditampilkan. Ya, beliau adalah lulusan dari FKG UI ya tahun 2003, kemudian ambil pendidikan spesialis selesai tahun 2007 dan program doktor ilmu biomedik Fakultas Kedokteran UI tahun 2017 ya. Nah, saat ini bekerja sebagai staf divisi penyakit mulut Departemen Gigi dan Mulut sejak 2008 sampai sekarang. Dan juga beliau adalah koordinator penelitian Departemen Gigi dan Mulut dan penanggung jawab mutu Departemen Gigi dan Mulut. Baiklah, Dr. Gigi Endah, kami serahkan waktunya untuk mempresentasikan. Silakan, Dok. Terima kasih banyak Prof. Iris atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para profesor, kepada para dokter senior dan sejawat dokter sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan manifestasi oral pada Sjogren syndrome dalam rangka World Sjogren Days. Saya rasa semua juga sudah tahu bahwa Sjogren syndrome itu kronik autoimun yang mengenai kelenjar eksokrin, di mana terdapat keterlibatan kelenjar saliva dan akan menyebabkan hipofungsi kelenjar saliva. Ini adalah kondisi kelenjar saliva dalam keadaan normal tanpa Sjogren syndrome, di mana dalam kondisi tanpa stimulasi saliva itu disekresi terutama oleh kelenjar submandibular. Sementara begitu kita mengunyah makanan atau ada stimulasi mekanik, maka saliva yang keluar ada di sebagian besar diproduksi oleh parotis. Kalau stimulasinya oleh mekanik, misalnya kita menghisap makanan asam, saliva yang keluar sama-sama besarnya antara parotis dan submandibular. Untuk etiopatogenesis kerusakan kelenjar saliva pada Sjogren syndrome sampai saat ini dikatakan belum betul-betul dipahami, tapi berdasarkan penelitian menggunakan histopatologi kelenjar saliva pada pasien Sjogren ditemukan adanya infiltrasi sel T helper 17 dan interleukinnya, yaitu interleukin 17. Nah, kemudian juga adanya infiltrasi sel B dan plasma sel yang memproduksi imunoglobulin G, serta adanya produksi autoantibodi di dalam kelenjar saliva. Pada kondisi normal, imunoglobulin yang diproduksi adalah sekretori IgA. Tapi pada Sjogren syndrome yang diproduksi adalah imunoglobulin G. Dengan berjalannya waktu,
Pada pasien Sjogren syndrome itu akan mengalami atrofi asinar, kemudian juga akan mengalami hiperplasia ductus, sel asinarnya itu sendiri kemudian akan digantikan oleh jaringan fibros dan infiltrasi sel lemak. Ini menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari kelenjar saliva. Kemudian juga adanya TNF-alfa dan interleukin 1 yang diproduksi oleh sel T menghambat sekresi dari kelenjar saliva itu juga, dan interferon dikatakan menyebabkan apoptosis dari sel epitel kelenjar saliva. Ini menyebabkan kemudian secara gradual terjadi kerusakan kelenjar saliva dan pada akhirnya sama sekali tidak bisa memproduksi saliva. Perubahan saliva pada pasien Sjogren bisa pada kondisi awal itu dikatakan hingga 1 tahun sejak onset tidak terjadi atau tidak ditemukan adanya perubahan laju alir saliva. Dan ini di klinik sering kami temukan bahwa pasien dengan Sjogren laju alir salivanya masih dalam batas normal atau hanya sangat sedikit turunnya. Namun meskipun dia laju alir salivanya normal, komposisi mineralnya dikatakan sudah mulai berubah. Kemudian pada kondisi lanjut, mulai dari 2 tahun setelah onset, baru terjadi penurunan laju alir saliva yang cukup dramatis, bisa sampai 0 produksinya. Pemeriksaan apa yang kami lakukan pada pasien Sjogren syndrome? Tentunya kami harus melakukan anamnesis apakah pasiennya mengalami kekeringan mulut dalam 3 bulan terakhir. Seringkali pasien kalau ditanyakan apakah mulutnya kering, pasien suka tidak sadar bahwa mulutnya kering, tapi pasien mengakui jadi sering haus atau sering minum, menjadi lebih senang minum. Kemudian juga selain itu kita tanyakan apakah ada pembengkakan kelenjar saliva yang berulang. Namun pada praktek sehari-hari, saya pribadi jarang menemukan pasien dengan Sjogren syndrome yang mengetahui adanya pembengkakan kelenjar saliva ini. Dan dari literatur pun dikatakan hanya sekitar 30% pasien yang memiliki keluhan pembengkakan kelenjar saliva. Kemudian juga kami akan menanyakan apakah pasien mengalami gangguan pada saat makan. Jadi biasanya pasien yang mulutnya kering itu dia akan sulit untuk menelan makanan karena kurangnya lubrikasi dan lain-lain, sehingga pasien cenderung untuk makan makanan yang berkuah. Jadi kita tanyakan apakah pasien lebih senang untuk makan makanan yang berkuah atau berusaha minum setiap kali, setiap suapannya. Itu adalah tanda-tanda bahwa pasien mengalami kekeringan. Untuk pemeriksaan klinis sendiri, kami akan melihat apakah memang kondisi mulutnya kering atau tidak, kemudian apakah ada pooling saliva atau jadi di dasar mulut kita tuh normalnya akan terlihat kumpulan saliva. Nah, pada pasien Sjogren yang sudah ada hiposalivasi itu kita tidak temukan. Dan juga terjadi kalau laju alirnya sudah menurun, biasanya salivanya yang ditemukan itu biasanya sticky. Jadi pada saat pemeriksaan kita bisa lihat apakah dia sudah mulai kering atau juga salivanya menjadi lebih sticky. Kemudian untuk pemeriksaan objektifnya kita lakukan shallometry atau pengukuran laju alir saliva tanpa stimulasi. Dan juga bisa dilakukan biopsi kelenjar saliva minor. Untuk shallometry sendiri ada beberapa teknik, namun yang kami rasakan visible untuk dilakukan di poliklinik sehari-hari adalah yang pertama atau yaitu spitting method. Pada spitting method ini pasien kita minta untuk puasa, jadi tidak makan, tidak minum, tidak berkumur, tidak sikat gigi 1,5 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian pada saat pemeriksaan kami minta pasien untuk meludah ke dalam tabung
sebanyak 5 kali dalam 5 menit. Jadi diberi jarak 1 menit per tiap kali meludah. Nanti akan di rata-rata volume yang terkumpul selama 5 menit dibagi 5 menit. Untuk nilai normal dari laju alir saliva tanpa stimulasi adalah 0,3 sampai 0,5 ml per menit. Kita mengatakan hiposalivasi kalau dia sudah kurang atau sama dengan 0,1 ml per menit. Untuk diagnostik Sjogren syndrome sendiri yang kita gunakan adalah laju alir saliva tanpa stimulasi dengan adanya hiposalivasi ini. Kemudian untuk diagnostik lain yaitu biopsi kelenjar saliva minor, di mana yang kita lihat adalah fokus infiltrasi sel limfosit di kelenjar salivanya. Mungkin kemarin Dr. Windy sudah menjelaskan juga. Jadi kita hitung dalam satu fokus ini ada 50 limfosit per 4 mm persegi. Kalau terdapat satu atau lebih fokus, itu dikatakan positif Sjogren syndrome. Namun pemeriksaan ini juga ada keterbatasannya atau ada rancunya juga. Seperti laju alir saliva. Pasien hiposalivasi tidak hanya ditemukan pada pasien Sjogren syndrome. Jadi bisa pada pasien diabetes, kemudian pasiennya dehidrasi, ada infeksi di kelenjar salivanya, kemudian pasiennya stres, kemudian juga penggunaan obat-obatan. Sehingga sebelum kita melakukan pemeriksaan harus betul-betul dieksplorasi riwayat penyakit sistemiknya yang lain, apakah ada penyakit yang lain yang mempengaruhi laju alir saliva, kemudian status stresnya, kemudian intake cairan hariannya seperti apa. Karena kalau memang intake cairan hariannya juga sangat minimal, kita harus curiga dia dehidrasi. Kemudian juga kita harus mengeksplor obat-obatan apa yang pasien minum selama ini yang kemungkinan bisa mempengaruhi kondisi salivanya. Sementara untuk biopsi sendiri, ternyata ada kondisi seperti sialadenitis yang akan memberikan gambaran menyerupai Sjogren syndrome. Kemudian kenapa saliva menjadi penting untuk manusia? Karena saliva itu ternyata tidak hanya sekedar air, dia fungsinya banyak seperti lubrikasi, menjaga integritas mukosa mulut, kemudian dia wash out bakteri, menghambat perlekatan bakteri di rongga mulut ke permukaan gigi, kemudian ada antibakteri dan anti jamurnya, kemudian menjaga pH netral karena kalau pH-nya asam akan terjadi peningkatan risiko infeksi seperti karies gigi dan gingivitis. Kemudian pencegahan karies gigi dengan mendepositkan mineral baru pada pada gigi yang mengalami karies. Kemudian juga untuk pembentukan bolus makanan dan penelanan makanan. Kemudian tahap awal proses pencernaan, seperti kita tahu ada amilase saliva untuk pemecahan zat pati dan juga untuk pengecapan karena ada elemen-elemen dalam saliva yang berfungsi untuk menghantarkan rasa ke taste bud di lidah. Sehingga kalau salivanya kering akan terjadi penurunan rasa pada lidah pasien. Nah, apabila terjadi hipofungsi pada kelenjar saliva, salivanya produksinya menurun, tentu akan terjadi peningkatan risiko infeksi oral, misalnya karies gigi, kemudian ada infeksi gusi, infeksi tulang yang memegang gigi, kemudian infeksi jamur. Dan apabila terjadi peningkatan koloni bakteri di rongga mulut, tentunya akan terjadi peningkatan bau mulut atau yang kita sebut halitosis. Ini adalah contoh karies atau lubang gigi pada pasien yang mulutnya kering. Ini sangat khas, karies pada mulut kering itu sangat khas karena lokasinya adalah di leher gigi. Leher gigi adalah bagian yang dekat dengan gusi. Kenapa dia lebih mudah untuk lubang pada pasien mulut kering? Karena leher gigi ini lapisan enamelnya tipis dan plak gigi
atau kalau bahasa awamnya jigong, itu dia sangat mudah, dia diawali, pembentukannya diawali di leher gigi. Sehingga apabila terjadi penurunan saliva yang menyebabkan kadar SIGA-nya menurun, kemudian protein-protein menurun, maka resiko tinggi leher gigi ini untuk menjadi karies. Kemudian juga ini adalah contoh dari infeksi gusi. Kita bisa lihat di sini gingivanya jadi tepi gusinya menjadi gendut-gendut, jadi merah. Kemudian ini yang di bawah adalah infeksi periodontal atau periodontitis, yaitu infeksi yang menyebabkan kerusakan tulang yang memegang gigi. Jadi jadi ini adalah tulangnya menjadi rusak, harusnya setinggi ini, dia akan turun. Kemudian juga akan terjadi peningkatan resiko infeksi jamur karena berkurangnya elemen-elemen antifungal di dalam kelenjar di dalam saliva, dan juga kita harus perhatikan kemungkinan efek dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien yang mungkin digunakan untuk mengatasi autoimunnya. Kemudian terjadi penurunan lubrikasi oral. Kalau terjadi penurunan lubrikasi oral, sementara pada saat kita bicara, saat kita makan, mulut itu terutama lidah akan selalu bergerak, tidak pernah diam, sehingga meningkatkan resiko adanya iritasi di mukosa oral. Kemudian juga kalau lubrikasinya tidak ada, pasien merasa sangat tidak nyaman dan pasien sulit untuk berbicara. Untuk pasien-pasien yang menggunakan gigi turunan juga akan menjadi sulit untuk terjadi pelekatan dengan mukosanya. Selain kondisi tadi, kita bisa temukan adanya pengelupasan bibir. Ini mungkin banyak yang sudah pernah lihat ya, pengelupasan bibir pada pasien yang mulut kering. Kemudian terjadi peningkatan fisura pada lidah. Jadi lidahnya akan menjadi atrofi dan terjadi banyak fisuranya. Kalau kondisi seperti ini kita ada istilah khususnya namanya scrotal tongue. Jadi ini khas pada pasien yang mulutnya sangat kering. Kemudian ada gangguan proses pencernaan di fase oral seperti penurunan kemampuan untuk membuat bolus dan penelanan bolus makanan, kemudian juga gangguan pengecapan. Kemudian apa yang biasanya kami lakukan untuk pasien-pasien dengan mulut kering karena Sjogren? Yang pertama kami akan mengedukasi pasien untuk meningkatkan frekuensi minumnya. Kemudian kami minta untuk pasien berkumur dengan larutan salin. Kenapa larutan salin? Karena pada saliva yang menurun produksinya, pH-nya akan menjadi asam dan pH asam akan meningkatkan risiko untuk infeksi karena bakterinya akan berkembang biak lebih banyak sehingga dan kemampuan buffer salivanya juga menjadi berkurang. Oleh karena itu kita menetralkan kondisi saliva, kondisi rongga mulut dengan larutan salin. Kemudian kami juga meminta pasien untuk menstimulasi salivanya dengan mengunyah permen karet yang sugar free atau juga mengunyah buah untuk menstimulasi secara mekanik. Kemudian juga menghindari medikasi yang serogenik, kemudian kita bisa gunakan saliva pengganti, agen oral comfort, dan Shalogok. Namun sayangnya untuk saliva pengganti, agen oral comfort, dan Shalogok saat ini tidak tersedia di Indonesia. Ini adalah contoh dari saliva pengganti yang dijual di luar negeri. Biasanya kalau pasiennya mampu, saya biasanya sarankan untuk membeli barang-barang ini di luar negeri. Kemudian ini oral comfort agent, sempat kalau saya tidak salah Kalbe sempat memasukkan Bioxtra di RSCM juga, namun saya nggak tahu sekarang nggak ada, saya tidak bisa menemukan Bioxtra lagi. Kemudian perangsang air liur, pilokarpin. Sampai saat ini saya tidak menemukan pilokarpin yang bisa digunakan untuk stimulasi saliva di Indonesia. Yang saya temukan pilokarpin adalah pilokarpin untuk mata. Namun ada penelitian di luar negeri yang menggunakan tetes mata pilokarpin untuk merangsang sekresi saliva dan itu berhasil dengan efek samping yang minimal.
tapi saat ini di Indonesia belum digunakan. Perlu penelitian lebih dahulu sepertinya. Oke. Saya rasa sekian dari sharing dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Endah yang sangat informatif sekali dan sangat ini sekali ya, berguna buat kita semua. Yang punya pertanyaan tolong masuk di chat room, silahkan untuk bertanya di situ. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan Dr. Lukman Edward, spesialis mata konsultan yang membawakan untuk yang kedua. Silahkan tolong ditayangkan ininya, kurikulum vitae. Silahkan Dr. Lukman ini staf kami di FKUI ya, staf kita di FKUI. Beliau ambil S3 juga di FKUI. Boleh di-share slide-nya, Dr. Lukman. Dan Dr. Lukman banyak menangani pasien Sjogren. Ya, biasanya saya sering sekali kontak dengan Dr. Lukman dalam satu tim di RSCM maupun rumah sakit swasta. Ini ahlinya, ahli Sjogren. Dan kita juga pernah bikin penelitian bersama dengan muridnya Dr. Lukman tentang Sjogren syndrome yang kelainannya lebih banyak di mata. Baik, silakan Dr. Lukman. Ini bosnya sindrom untuk mata nih, yang paling ngetop di RSCM sama Pondok Indah. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Iris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menariknya adalah saya ucapkan dulu terima kasih kepada pihak sponsor, PT Kalbe, dan kemudian Peralmuni yang telah memberikan kepercayaan untuk membagi ya ilmu, ya kita sharing ilmu di sini. Topik yang saya bicarakan justru dry eye itu atau mata kering itu tidak selalu sindrom Sjogren. Ya, saya tetap akan menyinggung sedikit tentang sindrom Sjogren di mata. Ini adalah penyampaian saya. Ya. Kemudian untuk saya akan memulai dengan apa itu mata kering, kemudian sindrom Sjogren, dan beberapa penyakit yang berhubungan dengan keadaan mata kering. Ini adalah keadaan mata, di mana dalam keadaan yang normal dan sehat, itu air mata kita itu tidak saja mengandung air, tetapi ada lapisan minyaknya, dan kemudian air yang kemudian konsentrasinya makin tinggi dengan begitu banyak bercampur dengan mukus yang mendekati epitel kornea. Nah, dalam keadaan mata kering itu komponen-komponen yang terganggu bisa satu saja atau bisa bercampur. Apakah minyaknya yang terganggu, apakah airnya yang terganggu, atau mukusnya terganggu, atau mungkin komponen-komponen elektrolit kah, atau inflamasi kah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lapisan air mata. Nah, lapisan yang paling luar dari air mata itu adalah lapisan lipid atau lapisan minyak. Dan ini bertujuan untuk mempertahankan tegangan permukaan sehingga aqueous dan kemudian mukus yang berada di dalamnya itu tidak mudah untuk menguap. Proses penguapan ini begitu cepatnya sehingga harus dipertahankan oleh lapisan minyak supaya tidak terlalu cepat menguap sehingga mata juga tidak mengering. Dan ini mungkin yang sebagai salah satu mekanisme kenapa kita harus berkedip. Ketika minyak ini pecah dan kemudian lapisan di bawahnya menguap begitu cepatnya dan kemudian ada sensasi rasa kering di epitel kornea, kemudian kita berkedip. Nah, ini adalah lapisan aqueousnya. Ya, di bawah ini adalah lapisan dengan mukusnya. Dan sebenarnya di sini komponennya terutama adalah air dan kemudian dengan musin. Nah, mukusnya, aqueous sendiri diproduksi oleh kelenjar lakrimal. Ya. Dan kemudian lapisan musin. Nah, lapisan musin ini berada yang mendekati epitel kornea. Dan ini yang juga sebagai meregulasi untuk permukaan kornea. Nah, komponen yang paling utama dari musin adalah glycocalyx-nya yang diproduksi oleh epitel kornea, yang kemudian dia akan membantu mengikat musin ke permukaan epitel kornea. Dan ini yang menyebabkan kenapa mata kita juga sebenarnya epitel kornea itu bisa terjaga dengan baik. Jadi
dry eye sendiri atau mata kering sendiri adalah suatu mekanisme yang kompleks ya. Dan kemudian ini adalah glandula lacrimal yang berada di bagian atas sini ya, dekat temporal, yang memproduksi aqueous. Dan komponen yang terganggu itu bukan hanya sekadar air saja, tetapi bisa komponen minyaknya, bisa komponen mukosnya. Dan kemudian apabila sensasi kerasa kering itu ada, kemudian merangsang stimulasi untuk nervus, ini untuk yang fasialis ya, kemudian bisa memproduksi air mata sehingga aqueous itu keluar. Itu juga menyebabkan kenapa pada beberapa orang mata terasa cepat berair seperti itu. Nah, yang menjadi masalah mengenai dry eye itu adalah karena adanya usia tua yang semakin meningkat, dan kemudian kita dalam keseharian kita banyak sekali bekerja dengan yang berhubungan dengan layar. Apalagi sekarang, banyak sekali kita melakukan webinar, kemudian kerja dari rumah, semuanya melalui layar komputer. Dan kemudian berhubungan juga dengan beberapa penyakit imun yang secara sistemik yang kemudian mempengaruhi air mata. Diperkirakan bahwa dry eye sendiri itu mengakibatkan rasa gangguan pada populasi yang di atas 65 tahun itu sekitar 35%. Tapi bukan hanya sekadar faktor usia saja, tetapi untuk jenis kelamin sendiri, misalnya perempuan ketika masuk premenopause, menopause juga akan mengeluh dengan mata kering. Nah, inilah patofisiologi dari dry eye. Apakah dia adalah aqueous deficiency, apakah kemudian dia juga evaporatif, kemudian ada Sjogren ataupun non-Sjogren, ya, ataupun adanya gangguan disfungsi kelenjar meibum. Nah, dry eye sendiri akan bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama dalam penglihatan, kemudian dalam keadaan yang lebih berat bisa menyebabkan infeksi kornea, rasa cemas, dan kemudian akhirnya bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup. Nanti beberapa kuesioner pun akan dihubungkan dengan masalah kualitas hidup. Apa saja gejala yang bisa dirasakan pada dry eye? Ya, rasa keringnya sendiri, kemudian iritasi, adanya suatu sensasi benda asing atau rasa mengganjal, gatal, kemudian rasa belekan pada saat pagi hari ketika bangun tidur, kemudian rasa silau, dan kemudian rasa tidak nyaman lainnya. Nah, untuk menegakkan diagnosis dry eye, memang tidak mudah ya, karena kita harus mencari tahu faktor mana yang menyebabkan mata itu kering. Tadi sudah disampaikan bahwa bukan saja masalah produksi air matanya atau aqueous saja gitu, tetapi juga bagaimana dengan minyak dan mukosnya sendiri sehingga menyebabkan dry eye. Nah, ini adalah Ocular Surface Disease Index ya, ini cukup populer. Jadi yang pertama yang ditanyakan untuk subjektifnya pasien adalah apakah rasa silau, kemudian rasa mengganjal, kemudian rasa gangguan penglihatan, bagaimana dengan mengendarai kendaraan pada malam hari, apakah terasa terganggu pada saat membaca. Nah, ini adalah kuesionernya. Semakin besar nilai kuesionernya, itu dia semakin berat. Nah, kemudian pemeriksaan yang lainnya adalah tear break-up time. Jadi ini untuk melihat stabilitas dari lapisan air mata. Dengan menggunakan fluoresen, kita bisa melihat melalui slit lamp ya, yang red free light, dan kemudian kita lihat bagaimana pecahnya dari lapisan minyak ini ketika pasien selesai berkedip. Jadi diminta pasien berkedip, kemudian kita akan menghitung dengan timer berapa lama dia bisa bertahan, kemudian dia akan menjadi pecah. Dianggap normal misalnya dikatakan bisa di atas 7 detik ataupun sekitar 10-12 detik. Nah, ini adalah pemeriksaan yang umum yang sering sekali diminta oleh teman sejawat, terutama Prof. Iris ya. Jadi mohon dilakukan pemeriksaan Schirmer. Nah, untuk Sjogren sendiri dikatakan bahwa apabila pengukuran Schirmernya sendiri kurang dari 5 mm selama 5 menit. Ya, diletakkan Schirmer stripnya itu di lateral dari kelopak mata di bagian dalam, dan kemudian mata pasien diminta untuk menutup seperti tidur, tidak berkedip-kedip, tidak berbicara sehingga tidak menstimulasi produksi air mata. Apakah bisa dengan menggunakan anestesi seperti tetes mata, tetrakain, ataupun tanpa anestesi. Tetapi yang umum kita lakukan adalah tanpa anestesi atau tanpa anestesi. Nah, dry eye sendiri dapat diklasifikasikan
yang umumnya adalah defisiensi dari aqueous. Jadi produksi aqueousnya itu turun. Ini bisa disebabkan oleh karena rusaknya glandula lacrimal atau mengalami disfungsi, dan umumnya memang berhubungan dengan penyakit-penyakit autoimun. Tadi telah dijelaskan juga oleh Dr. Diki Enda bahwa gangguan yang terjadi pada glandula lacrimal itu hampir sama, yaitu adanya suatu proses inflamasi berhubungan dengan sel T dan kemudian menyebabkan fibrosis di kelenjar-kelenjar ekskresinya sendiri. Dan kemudian apabila dia berhubungan dengan autoimun, apakah dia Sjogren, apakah dia non-Sjogren. Untuk non-Sjogren sendiri bisa primer maupun sekunder. Dan kemudian untuk non-Sjogren itu bisa dengan penyakit-penyakit lainnya, ataupun ada defisiensi dari lacrimal, ataupun kemudian ada obstruksi, atau pengaruh dari obat. Untuk pengaruh evaporasi sendiri apakah intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, ini yang umum terjadi adalah defisiensi kelenjar minyak mata. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Dan ini kemudian juga dihubungkan dengan apakah obat-obatan, defisiensi vitamin A, apakah penggunaan tetes mata yang banyak mengandung preservatif, lensa kontak, dan beberapa keadaan alergi ataupun suatu keadaan campuran. Ini adalah suatu keadaan Sjogren, tadi sudah disampaikan oleh teman sejawat sebelumnya. Jadi jangan lupa bahwa kita harus menanyakan kepada pasien keadaan kering bukan hanya di mata, bukan hanya di mulut, tetapi di beberapa area yang memang produksi airnya itu akan terpengaruh oleh karena Sjogren. Nah, dikatakan bahwa untuk Sjogren sendiri memang 95% mengalami gangguan mata kering seperti apakah rasa gatal, rasa mengganjal, ya, kemudian mata menjadi merah juga bisa seperti itu. Dan gangguan-gangguan lainnya termasuk rasa kering di mulut terutama. Oleh karena itulah untuk mendiagnosis sindrom Sjogren itu biasanya yang dilihat adalah objektif maupun subjektif dari gejala ataupun klinis yang bisa terlihat di mata maupun di mulut. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya dari klasifikasi, ya mungkin dari teman sejawat yang telah menyampaikan mengenai APC sindrom Sjogren, ya. Jadi bahwa pemeriksaan mata dan pemeriksaan mulut itu penting sekali. Dan kemudian bagaimana tata laksananya? Ya untuk mata sendiri, biasanya kami akan memberikan air mata buatan yang bebas dari bahan pengawet atau preservatif free. Ini adalah tata laksana untuk Sjogren, yang mungkin teman sejawat yang lain sudah menyampaikan. Nah, ini dikatakan bahwa 25% dengan pasien dengan rheumatoid arthritis itu juga mengalami gangguan atau keluhan di mata, termasuk mata kering ataupun skleritis seperti ini. Ya. Dan kemudian tata laksana untuk skleritisnya sendiri bisa diberikan kortikosteroid topikal disertai dengan penggunaan imunosupresif lainnya secara sistemik. Dan kemudian pasien dengan sistemik lupus eritematosus juga dapat mengalami atau gangguan mata, salah satunya adalah mata kering, dan bukan hanya mata kering saja, tetapi juga akan bisa lihat adanya suatu gambaran uveitis ataupun gambarannya vaskulitis. Dan ini biasanya terjadi pada sekitar 1/5 atau sekitar 20% kasus SLE. Nah, jadi selain daripada mata kering, biasanya teman sejawat kami dari alergi imunologi itu juga meminta untuk melihat apakah ada gambaran vaskulitis atau tidak. Nah, inilah gambaran dari vaskulitis di retina yang bisa terlihat umumnya. Tetapi untuk dari depan, di konjungtiva itu biasanya sangat sulit untuk terlihat. Nah, ini adalah penyakit-penyakit imun yang berhubungan dengan dry eye. Jadi suatu penelitian dari Wong tahun 2017 melaporkan bahwa tidak time atau gangguan dari lipid untuk mempertahankan tegangan permukaan itu bisa terjadi pada simple dry eye, ya, sekitar 5,2 detik. Pada pasien dengan Sjogren itu dia lebih rendah sekali, dan kemudian pada pasien SLE dia lebih tinggi daripada Sjogren, tetapi dia lebih rendah daripada SDE, simple dry eye, ataupun agak mendekati juga dengan rheumatoid arthritis. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ternyata angka-angka ini relatif hampir mendekati. Untuk Schirmer satunya sendiri atau Schirmer tanpa anestesi, memang pada pasien dengan sindrom Sjogren itu sangat rendah ya bila dibandingkan dengan SLE maupun dari rheumatoid arthritis. Dan kemudian pada pewarnaan dengan fluoresen itu juga bisa dilihat bahwa pada pasien dengan sindrom Sjogren itu dia lebih berat daripada keadaan-keadaan lainnya. Tetapi ya angka-angka ini relatif mendekati, saling mendekati, dan ini pun juga di bawah 5. Ya. Jadi
seseorang yang mengalami dry eye, apakah kemudian dia mengalami SLE ataupun RA ataupun beberapa penyakit autoimun lainnya ataupun di simple dry eye, ya ini memang sangat tergantung dengan keadaan sistemik lainnya. Jadi tidak bisa hanya sekadar laporan dari mata saja, tetapi juga dihubungkan dengan keluhan-keluhan lainnya di sistemik ataupun dari pemeriksaan lainnya. Dan apabila kita lihat juga untuk keluhan subjektifnya sendiri, memang pada pasien dengan sindrom Sjögren dia lebih berat daripada SLE maupun dari rheumatoid arthritis. Di sini kita lihat ya yang severe dan ekstremis severe itu pada sindrom Sjögren dibandingkan dengan SLE maupun dari RA. Nah, apa yang bisa diberikan pada pasien-pasien dengan dry eye? Apakah dia simple dry eye ataupun dia dry eye yang dihubungkan dengan penyakit-penyakit imun lainnya? Jadi ya sebenarnya penggunaan istilah artificial tears atau air mata buatan itu ya sekarang kita udah ubah ya, kita akan menggantinya dengan istilah lubrikan ya, karena dia sifatnya adalah mensuplementasi air mata. Dan terus terang sampai saat ini tidak ada tetes mata apapun yang bisa benar-benar mengganti air mata natural. Dan kebanyakan perusahaan farmasi itu membuat ya per item ya masing-masing, apakah komponen minyaknya, apakah komponen airnya sendiri, apanya yang bisa diganti seperti itu. Jadi tidak benar-benar bisa mengganti air mata yang alami. Pernah suatu perusahaan farmasi memberikan atau mengisi sekitar 12 atau 13 bahan aktif di air mata buatan atau lubrikan, dan ternyata itu malah menyebabkan rasa tidak nyaman pasien. Jadi subjektifnya sendiri itu sangat penting, pasien merasa nyaman dengan menggunakan obat tetes mata yang mana. Nah, ini adalah lubrikan yang kita lihat ya untuk efek klinisnya sendiri, apakah dia benar-benar bisa melubrikasi, sekarang bagian mana yang bisa diganti dengan lubrikan tersebut, dan kemudian bagaimana dengan osmolaritasnya ya. Dan ini memang agak sedikit sulit ya untuk pemeriksaan osmolaritas karena kita tidak pernah mengerjakannya. Dan kemudian apakah tetes lubrikan ini sendiri bisa mewash out atau mendilusikan komponen-komponen inflamasi. Perlu diketahui bahwa dalam keadaan mata kering sendiri akan menyebabkan suatu proses inflamasi yang menyebabkan mata menjadi lebih tidak nyaman, mata menjadi lebih merah. Jadi suatu keadaan dry eye sendiri adalah suatu keadaan yang seperti Vossius ring atau lingkaran setan, inflamasi karena bisa menyebabkan dry eye bisa menyebabkan inflamasi seperti itu, dan saling tergantung satu sama lainnya. Jadi yang paling penting untuk lubrikan adalah mudah untuk diberikan dan kemudian secara objektif dan subjektif dapat memperbaiki klinis dan gejala pasien sendiri. Jadi pada beberapa keadaan kami menanyakan kepada pasien dengan keluhan tersebut apakah berkurang atau tidak, dan kemudian melakukan pemeriksaan yang bisa terukur dari mata sendiri, yaitu dengan menggunakan Schirmer ataupun tear breakup time. Nah, preservatif sendiri memang dihindarkan atau bahan pengawet ini dihindari dalam penggunaan lubrikan, terutama yang benzalkonium chloride. Dan terus terang pada beberapa keadaan penyakit mata kami membutuhkan beberapa obat tetes mata yang sebenarnya bahan pengawetnya adalah benzalkonium chloride, dan kemudian malah akan memperburuk keadaan permukaan kornea. Jadi sangat disarankan untuk yang preservatif free. Nah, ini adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan dry eye ya. Yang lainnya yaitu adanya gangguan evaporasi. Jadi minyak mata itu diproduksi oleh kelenjar mebum seperti ini ya. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini orifisiumnya sudah tersumbat, ini seperti pasta gigi, dan keadaan-keadaan seperti ini juga akan menyebabkan rasa atau sensasi mata kering pada pasien. Jadi untuk bisa mengetahui mata kering pada pasien itu sangat penting sekali kita memeriksanya secara teliti. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan atau bisa direkomendasikan dalam tata laksana dry eye? Yang jelas kita akan mengedukasi pasien bahwa ini adalah suatu keadaan yang sifatnya kronik dan bisa berhubungan dengan sistemik, dan kita juga sebaiknya memodifikasi suatu keadaan lingkungan karena penggunaan ASI yang terus-menerus, lingkungan yang kering itu juga menyebabkan mata menjadi kering ataupun memperberat keadaan yang sudah kering sebelumnya. Penggunaan lensa kontak seperti itu, dan kemudian sangat disarankan untuk memberikan tetes mata yang non-preservatif. Nah, ini suatu keadaan juga pada pasien dengan Stevens-Johnson syndrome atau yang lebih berat lagi, begitu juga dengan oculosicatrical pemphigoid. Dan terkadang kami memerlukan punctal plug untuk bisa meretensi atau mempertahankan air di
permukaan bola mata, apakah di kuldesaknya ataupun di terminiskus ya. Jadi sebagai ringkasan bahwa dry eye itu bukan hanya sekadar suatu penyakit yang mata kering saja, tetapi ini juga dihubungkan dengan suatu disfungsi yang sifatnya multifokal. Dan rubrikan itu adalah terapi suplementasi untuk mata kering pada umumnya. Dan bagaimana hasil dari terapi tersebut itu sangat individual. Jadi perlu dijelaskan kepada pasien mana obat tetes mata yang diberikan yang nyaman bagi pasien. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa semua pasien kemungkinan akan sama baiknya apabila kita menggunakan tetes mata A atau B seperti itu. Ya, saya rasa demikian. Baik, Dr. Lukman. Terima kasih untuk presentasinya yang bagus sekali ya dan jelas, dan ini yang kita penting untuk sehari-hari kita ya. Jadi mulut, mata itu seringkali kita menemukan ya bahwa kita itu penyakit Sjogren atau bukan, kita ingin tahu juga dry eyes-nya. Jadi kita harus konfirmasi tentunya ke dokter mata ya. Itu supaya bisa diklarifikasi apakah memang Sjogrennya yang dry eyes atau dry eyes-nya karena yang lain gitu. Baik, sekarang pembicara kita yang ketiga yaitu Dr. Agus Joko Susanto. Beliau adalah Ketua Pramuni Cabang Solo. Ya, beliau ambil konsultannya di UI beberapa tahun yang lalu. Ya, silakan Dr. Agus, dan beliau adalah ketua dari pengurus Yayasan Sjogren di Solo ya. Ya, silakan Dr. Agus. Ya. Terima kasih Prof. Iris. Sekalian sini, Mas Wawan, minta tolong. Ini semoga, karena memang sudah siang sekali ya, Prof. Iris ini, semoga masih ada banyak yang masih ikut ini. Siang-siang, sudah sore. Banyak kok. Masih banyak ya, Prof. Iris ya. Banyak. Ya. Dan Gusim. Terima kasih Prof. Iris. Jadi, kebetulan saya juga baru ini Prof, baru sekolah S3 nih. Nanti terkait juga masalah Sjogren syndrome nanti di S3 saya. Ya, bagus. Iya, Prof. Ya, ini kurikulum Oke. Dr. Agus. Mas Wawan. Slide berikut, Ya, Wan. oke. Silakan dok. Oke, ya, oke. Belum bisa Mas Wawan. Udah. Udah masuk? Ada ya? Oke. Slide show Mas Wawan. Ya. Ya, untuk terima kasih sekali ini atas kesempatan yang diberikan pada saya ya. Untuk pengurus Pramuni yang Prof. Iris dan juga dari sponsor juga ya terkait untuk masalah vitamin D dan Sjogren syndrome. Sebentar, ini screen-nya kok belum bisa jalan. Mas Wawan, minta tolong Mas. Di slide aja Mas, ya. Oke, udah. Slide tadi sudah saya sampaikan oleh pembicara-pembicara yang pertama, yang kedua, dan terkait masalah Sjogren syndrome itu apa. Sebenarnya mungkin saya tidak akan panjang lebar menyampaikan terkait masalah Sjogren syndrome. Ya, nanti yang lebih banyak di vitamin D-nya. Ya. Sjogren syndrome seperti kita ketahui tadi juga sudah adanya kekeringan ya, khasnya ada kekeringan dan khas di sini, mohon maaf, Mas Wawan minta tolong aja Mas Wawan, dipindah-pindah Mas. Ya, aja. Ini salah satu autoimun yang kita kenal ya keseharian, ada 157 jenis autoimun, salah satunya adalah sindrom Sjogren ini ya. Di khasnya di kelenjar esokrinnya yang mengalami disfungsi dan juga slide Mas Wawan. Dan juga ini banyak diderita oleh wanita ya, 9/1 dibanding yang laki-laki. Dan ini istimewa karena terkait juga masalah di hormon. Ini orang usia yang 40-60 tahun ini lebih banyak dibanding, walaupun memang di usia-usia remaja memang bisa kita dapatkan adanya Sjogren syndrome ini. Terkait masalah antibodi yang anti-Ro dan anti-La, ini yang salah satu yang bertanggung jawab adanya
terkait masalah sindrom Sjogren. Slide, Mas Wan. Dan terkait masalah sindrom Sjogren sendiri, saat ini sudah disampaikan oleh pembicara pertama kedua, terkait masalah adanya mulut kering dan adanya berdasarkan dari kriteria. Di sini ada kriteria dari American European Consensus Group, di mana yang sampai sekarang masih sebagai gold standarnya klasifikasi untuk Sjogren syndrome, ya. Slide. Dan juga didapatkan di sini ada tabelnya di masalah Sjogren syndrome untuk yang kriterianya, kemudian dari ACR dan Euler yang sebagai alternatif dari klasifikasi untuk yang Sjogren syndrome. Slide, Mas Wan. Ya, slide lagi, selain. Ya. Sebagai etiologi dan patogenesis tadi sudah disinggung dari Dr. Ina dan Dr. Lukman tadi di depan bahwasanya sejumlah sitokin dan kemokin ini sangat memegang peranan terkait etiologi dan patogenesis dari Sjogren syndrome. Di sini yang terpenting adalah adanya interleukin 1, ya, interleukin 6 dan alfa ini yang interleukin untuk yang inflamasi. Kemudian ada yang penyeimbangnya. Di sini ada interleukin 10, interferon gamma dan sebagainya, dan kemokin juga yang berperanan di sini. Dan tadi juga sampaikan di depan bahwasanya adanya sering juga kita dapatkan adanya hipergamma-globulinemia pada SS ini, dan salah satu yang berperanan di sini adalah adanya peningkatan serum dari BAF sendiri atau B cell activating factor. Ya, slide, Mas. Dan seperti kita lihat di sini juga tadi ada peran dari BAF, di sini ada BAF dan dari interferon 1, ya, ini berperanan sekali dalam kerusakan dari glandula tadi, baik glandula salivarius maupun akhir malis. Dan slide. Dan didapatkan di sini ada gambaran klinis tadi sudah disampaikan di depan, adanya kekeringan. Kekeringan bisa dari mulut dan bisa juga dari mata. Dan juga bisa karena memang autoimun yang Sjogren ini adalah salah satu autoimun yang sistemik, sama dengan seperti yang lupus maupun rheumatoid arthritis, mungkin dengan yang lain memang ada sistemik, sehingga gejala atau klinis yang didapatkan itu bisa juga didapatkan pada Sjogren syndrome. Dan tadi sudah disampaikan ini bagaimana cara untuk yang mengetahui mulut yang kering, slide, Mas. Dan di sini juga didapatkan bagaimana shimmer testnya, penempatan tadi juga ada Dr. Lukman sudah disampaikan dengan jelas sekali, ya, slide. Dan di sini adanya pemeriksaan di mata tadi menggunakan lisaminidin dan sebagainya, tadi disampaikan Dr. Lukman, slide. Dan masalah juga ANA, ini pemeriksaan tambahan, ya, tambahan yang perlu ditambahkan di sini kalau kita ingin mendiagnosis Sjogren syndrome. Jadi terkait dari masalah keluhannya, gambaran klinisnya, ini juga ada pemeriksaan tambahan, ada dari pemeriksaan ANA-IF, ya. ANA antibody, dan kemudian yang paling khas karena 70% itu dapatkan adalah patternnya adalah dari SSA atau antiro dan SSB ataupun antila. Ini sering kita dapatkan kalau memang ada tambahan tadi klasifikasi itu adalah suatu Sjogren syndrome. Slide. Dan dari biopsi juga bisa didapatkan, ya, biopsi. Tadi sedikit saya sampaikan Dr. tadi di depan bahwasanya ada sebukan infiltrasi limfosit, ya. Banyak terdiri dari CD4, CD8, dari CD8 19 B cell, plasma cell, dan kita sering kita dapatkan dari hasil biopsi. Biopsi ini sering kita dapatkan, slide. Dan di gambaran biopsi, ya, seperti ini, dapatkan banyak sebukan limfosit di dalamnya, slide. Dan adanya ultrasound ini. Ultrasound memang ini bukan suatu yang sampai sekarang divalidasi ataupun suatu metode yang patognomis untuk Sjogren syndrome, tetapi ini sebagai suatu bagian yang integral dari bagian dalam keseharian untuk praktek klinis, bisa untuk mendukung ke arah Sjogren syndrome dengan adanya gambaran yang seperti Swiss cheese, ya, keju Swiss. Slide. Dan di sini bagaimana sebenarnya untuk manajemen Sjogren syndrome? Sampai sekarang memang Sjogren syndrome ini, ya, secara umum adalah memang kita untuk mengurangi gejala yang simptomatis tadi, seperti misal tadi dari Dr. Lukman sudah sampaikan untuk bagaimana matanya dengan lubrikasinya, dan dari
mulut tadi bagaimana dengan pemberiannya. Karena memang ujung-ujungnya adalah terapeutiknya adalah mengurangi gejalanya ya, keluhannya yang ada karena adanya Sjögren syndrome ini. Slide Mas. Dan ini beberapa tadi modalitas terapi yang diberikan sudah disampaikan di depan ya, slide. Dan di sini vitamin D ya, ini akan dibahas di siang hari ini adalah mengenai vitamin D. Slide. Vitamin D seperti kita ketahui adalah suatu turunan dari sterol ya, dan dia memiliki efek yang imunomodulator ya, imunomodulator untuk sistem imun kita, baik sistem imun innate maupun yang adaptif. Karena memang kita sistem imun terbagi dua, dan ternyata didapatkan bila ada defisiensi vitamin D, ternyata merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya autoimun maupun mudah sekali untuk timbul penyakit infeksi. Slide. Dan di sini vitamin D seperti kita ketahui dibuat di kulit ya, dari sinar matahari, ada sinar UVB, dan dia kemudian dikonversi di hati maupun ginjal sebagai bentukan kalsidiol. Ini yang terbanyak ya, dengan vitamin 25OH, vitamin D 25OH atau kalsidiol. Ini yang nantinya akan kita cek kalau di sirkulasi, karena memang bentukan di sirkulasi adalah vitamin D yang kalsidiol ini. Kemudian dari kalsidiol adalah vitamin D yang aktif. Slide. Dan ini kita lihat di slide di sini adanya bagaimana dari sinar matahari yang memang sekarang ngetren ya, apalagi sekarang era COVID-19 seperti ini, ada keluar dan dengan bersepeda ya, banyak sekali untuk mencari sinar matahari dengan harapannya asupan vitamin D itu bisa jadi baik ya, terus kemudian kita yang autoimun maupun yang infeksi bisa dicegah. Slide. Dan di sini juga selain masalah tadi yang karena vitamin D sendiri terbanyak, salah satunya bertanggung jawab untuk yang masalah tulang dan sebagainya, mineral. Tetapi untuk terkait masalah sistem imun, ternyata vitamin D ini memegang peranan penting, baik itu di sistem yang innate maupun yang di sistem yang adaptif. Nanti adanya dia sistem vitamin D itu bisa membuat keseimbangan mana itu yang di T helper 1, 2 maupun yang T regulator. Slide. Dan di sini juga adanya faktor keseimbangan ini, jadi imun yang survival ya, antara yang stressor damage maupun yang stressor response dari tubuh yang untuk keseimbangan vitamin D di dalam tubuh kita. Slide. Dan ini bagaimana peran dari kalsitriol sendiri ya, dia bisa berbagai macam fungsinya, ini terkait di barier mukusanya ya, terus untuk di GI tract-nya maupun dia bisa mengurangi kemungkinan infeksi ya, maupun dari autoimun. Slide, Mas. Slide, Mas. Nah, di sini kalau kita lihat ada kalsitriol ya, ada untuk T helper 2. Jadi ada keseimbangan T helper 2, T helper 1, T regulator maupun TH17. Di sini kita lihat adanya kalsitriol, prakalsitriol yang mana dia akan meningkatkan IL-4 maupun IL-10 ya di T helper 2-nya. Dengan harapan dia untuk inflamasinya akan bisa ditekan. Bertolak belakang juga dengan T helper 17 ini ya, yang mengeluarkan IL-17, yang mana dia akan bisa ditekan dengan ada kalsitriol sehingga inflamasi juga bisa ditekan, dan juga dari bagaimana dia kalsitriol bisa memodulasi sel dendritic cell ya sebagai efisien maupun dengan T regulatornya. Dengan dendritic cell dia akan tolerogenik yang dendritic, sehingga kalau dia autoimun agar jadi lebih baik lagi. Slide. Ini bagaimana peran vitamin D sendiri pada Sjögren syndrome? Tadi sudah kita sampaikan bagaimana peran vitamin D terkait masalah sistem imun kita, sistem imun baik yang innate maupun adaptif. Sekarang bagaimana dengan yang autoimun? Terkait hari ini adalah yang Sjögren syndrome. Slide. Di sini kita lihat ini tadi ada kompleks dari yang vitamin D yang reseptor maupun dari retinoid X reseptor dan kompleksnya vitamin D yang mana di sini harapannya adalah dia bisa membuat keseimbangan antara sistem innate, adaptif maupun yang regulator sehingga terjadi keseimbangan di tubuh kita. Slide. Dan di sini adanya polimorfisme ya, polimorfisme dari vitamin D yang reseptor gen ini
ya, menyebabkan adanya perbedaan ataupun ketidakseimbangan antara T helper 1, T helper 2 maupun yang deregulator tadi. Di sini kalau adanya polimorfisme ya genetik dan adanya defisiensi vitamin D, sehingga ada dominan adalah di T helper 1 yang mana nantinya TCD4, CD8, NK plasma cell infiltrate akan banyak kita temukan pada biopsi ya, pada granuloma salivaris maupun lacrimalis pada pasien dengan Sjogren syndrome. Slide. Di sini perbedaannya bagaimana sih efek imunomodulator dari vitamin D ya. Bisa kita lihat di sini adanya perbedaan vitamin D dengan Sjogren syndrome. Vitamin D efek di sini adalah sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang didapatkan pada pasien atau penderita ataupun penyintas Sjogren syndrome. Satu sisi vitamin D adalah dia akan menurunkan limfosit aktivasi yang T helper 1, tetapi di sisi lain sindrom Sjogren dia akan meningkatkan yang diferensiasi T helper 1 ya. Begitu juga dengan untuk yang T helper 17 ya L12 dan adanya peningkatan T-rex juga ya untuk yang vitamin D efeknya. Slide ya. Di sini dilihat ya ada vitamin D ya, R ya, dan RXR yang retinoid XR ini akan bekerja pada regiopromoter ya, promoter dan merupakan faktor transkripsi dan berdampak dalam meningkatkan atau mengurangi ekspresi gen pada sistem imun. Di sini kita lihat adanya T helper 1, T helper 17 yang akan dikurangi dengan adanya tadi gabungan tadi, tapi dia akan stimulasi atau meningkatkan yang T helper 2 maupun T-rex. Ya. Slide. Dan kalsitriol di sini ya, kita lihat kalsitriol ini bisa menurunkan diferensiasi sel T helper 1 dan sel T helper 17 dan sitokin proinflamasi seperti IL-17, IL-22 juga. Kalsitriol ini juga menurunkan maturasi sel dendritik dan sitokin proinflamasi seperti IL-12 dan TNF alpha ya. Kalsitriol di sini juga bisa meningkatkan diferensiasi ini sel T helper 2 maupun T-rex dan sitokin antiinflamasi seperti IL-4 maupun IL-10. Slide. Dan penggunaan vitamin D ini pada Sjogren syndrome. Ini efek imunologi dari vitamin D ini memang dimediasi oleh tadi sudah saya sampaikan di depan adanya vitamin D yang reseptor tadi VDR maupun nanti ada ikatan dengan retinoid XR dan vitamin D sendiri dan VDR sendiri yang ini sebenarnya untuk mengontrol dendritiknya. Misalnya kita ada disfungsi dari VDR yang akan menyebabkan kehilangan dendritik yang tolerogenik sehingga dendritik yang reaktif yang akan dihasilkan. Di cell function ini juga dimodulasi oleh vitamin D juga. Slide. Dan kita lihat juga di sini pemberian vitamin D ya, vitamin D ini dari beberapa literatur disebutkan di sini kalau dari Endocrine Society 1.500 sampai 2.000 IU ini untuk yang pada yang individual yang mengalami risiko tinggi dan kemudian dengan batasan atas 10.000 IU dari UK ya. Rekomendasinya dengan defisiensi pemberian yang low dose dengan dus, kemudian dengan pemberian maintenance ya. Slide. Dan kebutuhan harian ini yang dibutuhkan oleh kita ya. Sebenarnya untuk rekomendasi berapa sih rekomendasinya kita ya pemberian vitamin D? Di sini dari National Institute of Medicine bisa kita lihat ini memang rata-rata sekitar ya 600 lah, ini 600 keseharian 600 sampai 700 ya. IU per hari yang dibutuhkan dengan batasan atas seperti itu dan dari Endocrine Society didapatkan juga ini batasan atas lebih tinggi ya 10.000 IU setiap hari ya. Slide. Dan bagaimana ini juga saya sampaikan juga vitamin D yang selain Sjogren ya ini nanti ada untuk bagaimana dengan rheumatoid arthritis ternyata juga sama juga fungsinya dengan ada terkait masalah VDR juga RXR dan sebagainya. Slide. Mas, ini ternyata adanya defisiensi vitamin D ini menyebabkan prevalensi pasien untuk timbulnya rheumatoid arthritis dan juga terkait masalah keparahan juga di rheumatoid arthritis dan tadi juga berikut dengan Sjogren. Karena memang rheumatoid arthritis dan Sjogren itu sering sekali kita jumpai karena memang dia jarang sekali kita dapatkan seorang autoimun itu memiliki hanya satu autoimun.
biasanya memiliki 2, 3 atau lebih. Dan rheumatoid arthritis dengan Sjogren syndrome itu seperti kakak beradik, dia tuh sering diikuti, ya sering ikuti. Slide. Kalau lupus juga nanti sama ya, di lupus ya kita dapatkan adanya fungsi vitamin D pada lupus juga sama ya, slide. Dan juga ini bagaimana kita dapatkan kalau adanya serum ya kurang dari yang kurang, ternyata ini banyak kita dapatkan pada pasien-pasien dengan lupus. Ya, slide. Dan ini bagaimana dengan pasien multiple sklerosis juga sama ya, terkait masalah vitamin D dengan VDR-nya, dengan adanya keseimbangan antara Virek ya, TH+1 dan TH+2. Slide. Dan ini juga bagaimana multiple sklerosis adanya kita dapatkan di literatur. Sini adanya hubungannya dengan risiko timbulnya multiple sklerosis. Ya, slide. Dan bagaimana dengan DM tipe 1, ini juga sama. DM tipe 1 itu terkait juga dengan autoimun, juga ini peran dari vitamin D kita dapatkan juga ya. Slide. Dan ini yang terakhir, ini apa yang kita dapatkan kesimpulan pada siang hari ini, bahwasanya Sjogren syndrome ini memang salah satu autoimun yang sangat kita kenal, dan sebenarnya tadi sudah sampaikan Prof. Iris di depan, lupus banyak, tetapi banyak juga Prof. Iris yang disampaikan di literatur yang negara lain, memang seperti di USA itu kan Sjogren syndrome ternyata lebih banyak dibanding lupus ya, kita dapatkan prevalensinya, karena mungkin untuk di Indonesia sampai sekarang mungkin belum punya datanya ya, saya kurang tahu, nanti mungkin Prof. Iris yang tahu. Dan mana Sjogren syndrome ini menyebabkan kerusakan dari glandula eksogen. Dan tetap apapun revise-nya untuk yang klasifikasi memakai standarnya masih dari American European Consensus Group. Dan vitamin D seperti kita ketahui sampai sekarang dia bisa memiliki efek imunomodulatori tadi. Jadi mungkin keseimbangan antara TH+1, TH+2 maupun yang T-rex tadi. Dan yang bertanggung jawab salah satunya adalah dengan dari vitamin D reseptor yang polimorfisme yang mengalami disregulasi, sehingga tadi adanya dendritik yang tolerogenik akan hilang, sehingga yang banyak adalah didapatkan dendritik yang reaktif. Dan ini dari tadi berapa sih kita asupan vitamin D yang direkomendasikan, tadi memang rata-rata adalah sekitar 600-700 untuk segala usia. Slide. Demikian dari saya, Prof. Iris. Mungkin nanti ada masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus yang sangat informatif ya mengenai Sjogren syndrome dan bagaimana peranan vitamin D pada Sjogren. Kita tahu bahwa vitamin D itu yang kita suka disebut itu vitamin matahari ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang Indonesia, jangankan orang yang autoimun, itu banyak kekurangan vitamin D, defisiensi. Padahal negara kita negara tropik ya, sebetulnya agak aneh. Tapi orang-orang kita kebanyakan wanita takut kena matahari karena takut kulitnya jadi hitam ya, jadi seperti saya. Jadi vitamin D rendah sekali waktu itu ya, defisiensi. Tapi baiklah, kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Saya yakin pertanyaan juga sudah banyak ya, dan kita lihat dulu ke question and answer ya. Kita akan ini dulu kepada Dr. Endah ya. Ada pertanyaan Endah, apa beda stomatitis akibat Sjogren syndrome dengan stomatitis akibat penyakit AIDS? Apa bedanya? Itu yang ini untuk QA ini. Lo tuh mau lihat pertanyaannya. Langsung dijawab. Ya, langsung jawab aja Dr. Endah. Bedanya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Sjogren syndrome sendiri sebenarnya tidak memiliki manifestasi langsung sebagai ulcerasi atau stomatitis. Kalau terjadi ulcerasi pada rongga mulut pada pasien Sjogren, itu bisa dimungkinkan karena berkurangnya elemen musin dan sistatin pada saliva. Jadi musin dan sistatin pada saliva itu dia memiliki kemampuan untuk menghambat enzim protease di rongga mulut yang dikeluarkan oleh bakteri. Kalau kalau si enzim protease itu tidak terhambat, maka akan merusak mukosa dan menimbulkan ulcerasi. Itu kemungkinan pertamanya. Kemudian kalau pasien dengan Sjogren syndrome dengan hiposalivasi tadi seperti di presentasi sudah saya tampilkan, lubrikasinya
tentu tidak ada. Sementara pada saat seseorang itu bicara, makan, itu rongga mulut pasti akan selalu bergerak dan ada gigi di dalam rongga mulut. Iritasi-iritasi tersebut tanpa lubrikasi akan meningkatkan resiko terjadinya ulcerasi di rongga mulut. Jadi pada Sjogren sendiri seharusnya sih tidak menimbulkan stomatitis, dok. Kemudian Ada AIDS? Kalau secara klinis sebenarnya ulcerasi di rongga mulut itu untuk orang yang tidak terlalu sering melihat mungkin sama aja sih, dok, ulcerasi juga. Tapi pada pasien yang AIDS biasanya ulcerasinya sangat tidak spesifik gitu. Maksudnya dari bentuknya, kemudian tepinya itu sangat tidak spesifik. Maksudnya beda dengan ulcerasi yang kita temukan pada trauma kronis, misalnya pada pasien Sjogren tadi dia iritasi kronis gitu. Itu memang berbeda biasanya pada pasien yang karena iritasi itu kita bisa lebih melihat tepinya lebih jelas, bukan lebih jelas, maksudnya peradangannya juga berbeda gitu. Ya. Seandainya stomatitis pada Sjogren memang tidak ya, tetapi kalau stomatitis pada lupus itu autoimun juga. Apakah ada perbedaan stomatitis pada lupus yang sering ya merupakan salah satu kriteria untuk menegakkan penyakit lupus? Bagaimana? Sebenarnya agak sulit, dok, untuk kalau hanya melihat betul-betul ulcerasinya sendiri, karena gini, sebenarnya ada penyakit-penyakit yang mempunyai tampilan ulcerasi juga, kemudian berulang juga. Biasanya pada lupus juga kan ulcerasinya rekurensinya cukup tinggi ya, dok ya, gitu. Jadi memang kita tidak kalau hanya mengandalkan tampilan klinis mungkin kita bisa miss, dok. Jadi memang harus eksplorasinya harus dalam, dok. Ya, baik, jelas ya. Terima kasih Dokter Endah. Selanjutnya masih Dokter Endah dulu ya. Apakah semua kondisi Sjogren akan berakhir dengan fibrosis menetap sehingga dibutuhkan substitusi saliva seumur hidup? Bila menggunakan saliva substitusi, tiap berapa kita berikan? Ini pertanyaannya. Oke. Saat ini saya tidak punya informasi apakah pasti akan menjadi fibrosis menetap, dok. Tapi karena fibrosis ini terkait dengan aktivitas penyakitnya itu sendiri, kita berharapnya bahwa dengan sedini mungkin kita mengkontrol autoimunnya itu sendiri, itu akan memperlambat terjadinya, bisa meminimalkan terjadinya fibrosis pada kelenjar saliva pasien Sjogren, dok. Kemudian apakah akan seumur hidup menggunakan saliva substitute? Kalau saya sendiri biasanya apabila pasien sudah mengalami gangguan fungsi atau misalnya memang pasien sudah mengalami hiposalivasi ya, jadi sudah hiposalivasi atau pasiennya belum hiposalivasi tapi sudah terjadi gangguan fungsi, misalnya tidak bisa makan atau sulit untuk bicara, maka saya akan menyarankan penggunaan saliva substitute. Tapi saliva substitute itu sendiri tidak bisa, maksudnya tidak bisa kita pakai sekali lalu nyaman sepanjang hari, itu tidak bisa juga gitu, karena dia hanya temporer. Jadi kalau biasanya saya sarankan penggunaan saliva substitute itu terutama pada saat pasien akan melakukan fungsi tertentu, misalnya pada saat pasien akan makan, dia butuh saliva substitute untuk lubrikasi, untuk memberikan rasa nyaman, itu saya berikan saliva substitute-nya sebelum makan. Tapi ya itu tadi, biasanya dia hanya temporer saja, hanya tidak akan sepanjang hari dia akan merasa nyaman. Jadi kalau untuk rasa nyaman sepanjang hari, biasanya sih saya lebih menyarankan
sipping aja, maksudnya frekuensi minumnya ditambah, Ya. melembabkan mulutnya. Satu pertanyaan lagi nih Dokter Endah. Dok, kalau burning mouth syndrome, apakah bisa jadi gejala Sjogren? Tapi rasanya mulutnya tidak begitu kering, Dok. Kalau dilihat secara fisik, lidah terlihat normal. Ditanyakan burning mouth syndrome. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya burning mouth syndrome dan Sjogren syndrome itu adalah dua entity yang berbeda. Jadi jadi pada pasien Sjogren bisa ditemukan keluhan rasa panas di rongga mulut, di lidah. Tapi saat ini dikatakan etiopatogenesisnya masih tidak diketahui kenapa pada pasien Sjogren bisa muncul rasa panas. Yang diduga adalah keterlibatan gangguan neurologiknya. Jadi keterlibatan neurologiknya menyebabkan gangguan rasa di rongga mulut. Kemudian kemungkinan keduanya bisa juga karena adanya infeksi jamur di situ. Karena infeksi jamur bisa menyebabkan rasa terbakar juga gitu. Karena kan tadi salah satu resiko infeksi pada pasien Sjogren adalah infeksi jamur. Mungkin pasiennya belum terlalu kering, tapi elemen-elemen yang membantu menghadang infeksi jamur itu sudah jauh berkurang. Jadi bisa juga karena infeksi jamurnya. Ya. Terima kasih Dokter Endah untuk jawabannya yang begitu bagus ya. Dan satu hal terakhir untuk Dokter Endah, ada yang tanya, Dokter Endah prakteknya di mana? Silahkan dijawab apa? Ada yang menanyakan. Saya hanya di RSCM saja, Dok, Prof. Ada di itu ya, swasta nggak ada ya Dokter Endah, di sore hari? Nggak ada, Prof. Ya, RSCM-nya di mana? Mungkin boleh dikasih tahu, karena RSCM begitu luas. Ya, saya di Poliklinik Gigi dan Mulut RSCM Gedung URJT lantai 3 dari Senin sampai Jumat jam kerja. Kemudian di RSCM Kencana klaster dentistry hari Sabtu siang. Jadi full RSCM ya, Dokter Endah nih, Dokter Endah. RSCM minded nih ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Endah, luar biasa ya Dokter Endah. Baiklah, saya akan menginjak ke pembicara kedua. Untuk Dr. Lukman juga ada 3 pertanyaan. Yang pertama, terima kasih Dr. Lukman atas ilmunya. Saya dengan Dr. Gigi Rani mau bertanya, bagaimana mengatasi retinopati pada Sjogren syndrome akibat konsumsi kloroquine? Itu pertanyaan pertama. Silahkan Dr. Lukman. Ya, terima kasih Prof. Iris. Jadi pengaruh kloroquine itu memang nanti akan menyebabkan gangguan terutama di daerah fotoreseptor dan kemudian jadi gangguan warna juga. Nah, jadi sangat penting sekali apabila pasien-pasien yang ingin diberikan kloroquine ataupun derivatnya seperti hidroksikloroquine itu juga dilakukan pemeriksaan awal keadaan retinanya. Kami sendiri saat ini bersama dari Divisi Infeksi Imunologi Mata dan Divisi Neurooftalmologi. Ya, sebenarnya ada suatu ide untuk melakukan penelitian untuk pasien-pasien yang akan diberikan hidroksikloroquine. Karena sekarang ini kan yang lagi tren sekali adalah hidroksikloroquine ya, Prof. Ya. Jadi dilakukan pemeriksaan warna yang lebih detail, ya, bukan hanya sekadar yang tes isi hara yang angka-angka saja, tetapi yang Mansuet-Mansell tes itu jadi bagaimana pasien itu bisa mengurutkan warna secara gradasinya. Dengan sampai ada beberapa plate itu yang banyak sekali, dan kemudian dengan pemeriksaan elektrodetinografi, dan itu akan bisa melihat apakah terjadi perubahan atau perburukan misalnya pada pasien-pasien yang diberikan hidroksikloroquine. Yang mungkin agak sedikit ekstrim misalnya pada saat misalnya tentang isu tentang ethambutol seperti itu, ya kan, untuk yang terapi TB yang bisa menyebabkan gangguan retina. Jadi sebenarnya pemeriksaan umum dulu, ini kan masih dalam tahap penelitian ya, mau rencana untuk penelitian, adalah bagaimana pemeriksaan warna terhadap pasien. Ya. Dan kemudian ya, untuk dilihat apakah ada retina sendiri apabila mengalami kerusakan toksik obat itu
tidak mudah terlihat sama seperti gangguan retina lainnya, seperti retinopati hipertensi, diabetes, seperti itu. Tapi karena dia bersifatnya lebih berada di tingkat sel yang lebih dalam lagi. Jadi, dan itu jadi secara fungsi yang harus kita lihat dulu. Karena secara anatomis mungkin belum tentu bisa terlihat. Jadi fungsi. Jadi sebaiknya memang melakukan pemeriksaan. Ya screening dulu di awal. Ya mungkin nanti Prof. Iris mungkin dengan teman-teman di alergi imunologi yang sudah sekarang penggunaan hidroksikloroquine, ya kita bikin penelitian lagi aja bersama Prof. Iris. Lagi ya, seperti waktu itu. Oke. Iya. Dr. Lukman. Ini lagi Dr. Lukman, pertanyaannya, bagaimana membedakan mata kering akibat penuaan dari hasil Schirmer? Jadi ada nggak perbedaan Sjogren akibat ketuaan, dry eyes-nya, dengan Schirmer testnya bagaimana? Ya, sebenarnya kembali kepada masalah tadi kriteria. Untuk yang Sjogren itu memang dikatakan bahwa apabila pemeriksaan Schirmer itu kurang dari 5. Kalau misalnya itu faktor usia atau degenerasi lainnya, yaitu sangat tergantung dengan keadaan klinis matanya sendiri, Prof. Jadi bukan hanya keadaan dari produksi air matanya saja. Untuk Schirmer-nya sendiri, faktor penuaan tadi dikatakan bahwa mengenai tentang simple dry eye saja, itu juga turun juga, misalnya 6 seperti itu. Nah, kalau kita misalkan pemeriksaan Schirmer kan 5, 6, 4 itu kan tipis ya bedanya ya. Jadi kita juga nggak bisa bedain apakah ini suatu memang simple dry eye ataupun Sjogren. Jadi memang klinis lainnya itu sangat perlu, Prof. Ya. Ya. Tuh. Nah ini lagi pertanyaan, apakah kemungkinan Sjogren syndrome pada dewasa muda dicetuskan oleh obat anti-epilepsi yang diminum cukup lama sejak pubertas? Berkaitan dengan pasien epilepsi mendapat phenytoin 300 mg dalam waktu 24 jam dan didiagnosa sebagai Sjogren syndrome. Ada hubungannya nggak nih sama obat anti-epilepsi? Wah, sepertinya saya tidak berwenang untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin dari Prof. Iris atau dari Dr. Agus. Maksudnya obat itu mencetuskan gitu. Dr. Agus nanti ya. Nanti Dr. Agus ya. Iya. Ya, terus satu lagi, banyak sih semua pertanyaan, tapi saya bagi-bagi dulu. Mata kering, kandungannya apa yang seharusnya sebaiknya dalam tetes mata? Kandungan dari obat tetesnya apa? Ada yang menanyakan. Ya, Prof. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk obat tetes atau lubrikan mana yang baik untuk digunakan pada pasien mata kering, apakah itu Sjogren ataupun non Sjogren? Ya sebenarnya tidak ada suatu standar atau suatu kesamaan. Jadi itu sangat tergantung dengan subjektif pasien. Saya selalu sampaikan kepada pasien bahwa ini dicoba dulu dengan menggunakan obat tetes mata yang sifatnya air mata lubrikan yang gampang untuk didapatkan di pasaran, dan kemudian pasien bisa memperpanjang sendiri tanpa harus dengan menggunakan resep dokter. Perhatikan lingkaran di labelnya, apakah hijau atau biru, itu artinya bisa diperpanjang sendiri. Apabila pasien merasa nyaman, ya dipersilakan pasien untuk meneruskan sendiri, dan kemudian berapa kali frekuensinya, berapa tetes. Ya sebenarnya 1 tetes saja sudah cukup. Untuk frekuensi ya mungkin tadi sama jawaban seperti Dr. Enda. Apakah kita akan terus-terusan menggunakan lubrikan? Ya enggak juga ya. Jadi itu sama seperti kayak kapan kita haus ya kita minum, seperti itu. Apabila kita merasa nggak nyaman di mata, ya silakan diberikan tetes mata lubrikan. Karena itu sifatnya aman. Dan untuk kandungannya sendiri memang tidak ada yang benar-benar sama untuk semua keadaan mata kering tadi, Prof. Jadi yang umumnya kita adalah misalnya derivat dari selulosa, karboksimetilselulosa, terus kemudian juga misalnya untuk yang minyaknya sendiri juga ada, seperti itu, Prof. Jadi bermacam-macam untuk penggunaan air mata buatan. Apakah sodium hyaluronat juga enak, apakah gliserin juga enak, seperti itu, ataupun propilen glikol, dan itu diserahkan kepada pasien secara subjektif. Ya. Terima kasih banyak Dr. Lukman. Nah, sekarang kepada Dr. Agus, ya mungkin yang tadi bantu jawab apakah phenytoin bisa mencetuskan, men-trigger Sjogren syndrome, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai vitamin D, apakah suplementasi vitamin D pada pasien Sjogren syndrome diperlukan seumur hidup? Jika sudah mencapai nilai normal, apakah masih perlu suplementasi atau boleh dihentikan? Nah, ini pertanyaan Dr. Agus 2 sekaligus. Silakan Dr. Agus, masih
Oh ya, sudah. Ya. Terima kasih Prof. Iris. Pertanyaan yang sangat menarik. Ini saya cuma membantu jawab ya tadi dari Dr. Lukman. Jadi satu untuk masalah penitoin sendiri. Penitoin memang dulu pernah ada merepotkan salah satunya memang dia ada bisa menginjus pseudo Sjogren ya. Sebenarnya bukan murni. Jadi apapun kalau kita kembali ke terminologi dulu dan secara klasifikasinya. Kalau dia disebut sebagai suatu Sjogren syndrome harus memenuhi secara klasifikasi harus masuk. Kalau penitoin yang dipakai, dia kan hanya cuma satu saja yang Zika, yang sindrom, ya Zika yang Zika sindrom, jadi kering aja. Jadi tidak memunculkan suatu autoimun. Autoimun untuk muncul kan dia harus ada beberapa faktor yang mendasari. Satu faktor genetik walaupun sekitar 30-40%, kemudian ada faktor environment, yang lingkungan, dan kemudian ada dysregulasi sistem imun, dan ada punya faktor risiko yang lain. Sedangkan untuk yang penitoin sendiri kan dia memang tidak serta-merta menghasilkan suatu sindrom klinis Sjogren syndrome. Tidak, tetapi hanya gambaran klinis yang mirip Sjogren syndrome. Jadi seperti itu untuk yang pertama, Prof. Iris. Dan terkait untuk masalah yang vitamin D ini, vitamin D tidak hanya untuk Sjogren, hampir semua autoimun kita memerlukan vitamin D. Tetapi perlu diingat adalah seperti ini. Setiap autoimun dia memiliki target harga berapa yang harus dicapai ya kadar vitamin D dalam darahnya. Tidak sama ya. Memang paling tinggi seperti kita ketahui adalah pada sklerosis sistemik. Dia diharapkan sekitar 70-80 kadarnya di darah. Untuk Sjogren dia ada lebih rendah lagi. Harapannya adalah seperti ini. Angka normal adalah 30 sampai 100. 30 misalnya sudah nyampe angka 30. 30 adalah yang di darah, tetapi yang sampai organ dia mungkin kurang dari 30. Sehingga target ataupun terapi treatmentnya masalah vitamin D itu kurang optimal, tidak bisa, Prof. Sehingga apapun ya kita pemberian suplementasi vitamin D tetap diperlukan, tetapi 3-4 bulan sekali, memang tidak ada pasti harus berapa bulan sekali, tapi rata-rata 3-4 bulan sekali kita harus mengevaluasi kadar vitamin D. Bila dirasa memang sudah mencapai harga normal ya, kisaran antara 40 ya, memang di kisaran 40-60 ya kadarannya, dan dari klinisnya itu sudah membaik, itu bisa dengan serta-merta kita stop. Karena Sjogren beda dengan yang lupus, dia tidak hipersensitif kulitnya terhadap sinar matahari. Bisa didapatkan dari sinar matahari, karena memang 80% didapatkan dari sinar matahari. Saya yakin dengan nanti aktivitas dia di luar cukup 5 menit, 10 menit ya, itu aja 2 hari aja sudah cukup ya. Sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D, sehingga vitamin D sebenarnya bisa dihentikan, tidak bisa seumur hidup apabila sudah mencapai kadar normal sekitar 40-60-an dengan tanda-tanda klinis yang sudah hilang atau tidak ada sama sekali. Begitu Prof. Iris. Ya, pertanyaan lagi ini mengenai vitamin D ya, kita masih ngomong vitamin D. Sampai berapa lama minum vitamin D di Sjogren syndrome, dengan awal dosnya berapa, dan maintenance-nya berapa lama. Kemudian ada lagi pemeriksaan alpha-fodrin antibody. Ya. Alpha-fodrin antibody. Ya. Ya, terima kasih Prof. Jadi yang berapa yang harus diminum ya vitamin D. Tadi sudah saya sampaikan di slide juga sudah ada di sana. Sebenarnya untuk vitamin D ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang jelas adalah autoimun dicek dulu kadar vitamin D-nya berapa. Ya, dia kadar berapa. Kalau memang dia di bawah 20 atau di bawah 20 atau di bawah 30 ya, atau di bawah 10 kan berbeda nanti. Bisa juga kita berikan dulu langsung loading, tetapi umumnya pemberian bisa cukup dengan 2.000 sampai 3.000 IU per hari ya. Dengan nanti evaluasi kalau memang dia kadarnya itu masih kurang dari 10 kan 20, mungkin 4 bulan sekali bisa kita ulang. Tetapi kalau kurang hanya 30, 2 bulan kita ulang untuk kadarnya vitamin D. Jadi 2.000 sampai 3.000 IU itu sudah cukup, Prof. Dengan tambahan itu ya. Terus alpha-fodrin untuk Sjogren syndrome bagaimana pemeriksaan? Apa diperlukan ya? Saya juga sebenarnya sampai sekarang belum membaca Prof. Ya, mungkin Prof. Iris nanti yang mengetahui. Kalau yang jelas adalah kalau kita untuk mengetahui adanya Sjogren syndrome ya,
terkait tadi masalah klinis klasifikasi, plus tadi juga ditambahkan dengan gejala-gejala klinis seperti tadi, adanya pemeriksaan anak IF dengan pemeriksaan kadar antiro, antila sudah mencukupi, sudah positif, sudah disebut suatu Sjögren syndrome. Nanti untuk evaluasi terkait nanti untuk anak kan kita cek untuk paling enggak setahun sekali ya, kita cek paling cepat, dan untuk yang